Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkelimpahan rahmat dan karunia beliau dan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif pada ini. Seterusnya salawat serta salam buat Allah yang kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDM 43 Payakumbuh, seterusnya kepada guru dan juga karyawan serta seterusnya guru semuanya pada kegiatan ini. Baiklah guru semuanya, pada kesempatan ini mari kita minta kepada Ibu Kepala SDM 43 Payakumbuh untuk menyampaikan kata-kata untuk memulai kegiatan kita ini. Kepada Ibu kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ani sebagai pemateri dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Khususnya kepada kawan-kawan kami Majelis Guru SDM 43 Payakumbuh. Pertama dan utama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita sudah dapat berkumpul dalam rangka menerima materi tentang pelaksanaan budaya positif yang telah diteliti dan dilakukan di sekolah SD 43 Payakumbuh. Berikut selawat beriring salam, mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Guru kita, Ibu Nelly, di mana Ibu Nelly merupakan calon guru penggerak yang berasal dari sekolah SD 43 Payakumbuh. Nah, dalam hal ini Ibu Nelly akan berbagi praktik baik tentang pelaksanaan budaya positif yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan di sekolah kita. Untuk materi ini nantinya sekiranya kita teman-teman semuanya dapat kita praktikkan, dapat kita amalkan tentang bagaimana budaya positif itu. Apa saja budaya positif yang harus dan yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Untuk itu sebentar lagi akan dibuka, akan dipaparkan oleh Ibu Nelly. Nah, kepada kita, mari kita laksanakan bersama, kita dengarkan bersama, dan nanti pada ujungnya akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Sebagai pengantar kata,
kami tidak bisa berpanjang lebar. Nah, untuk mari kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Nani, kami berharap materi ini nanti agar dapat kita bersama dan juga akan kita praktekkan di kegiatan keseharian kita di sekolah ini. Barangkali itu saja sebagai pengantar kata dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Guru yang membuka acara kita ini. Selanjutnya kita persilakan kepada Bu Nelmi untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Kepada Ibu kita persilakan. Berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bersama kita sehingga kita bisa berada pada ruang untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan pada hari ini. Kemudian selawat dengan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, saya akan mencoba memaparkan sedikit materi yang berhubungan dengan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, kita speaking sebentar. Itu contohnya ya Bapak Ibu, nanti kita cobakan. Nah, jadi Bapak Ibu, konsepnya saya cerdas hebat ini, kemudian langsung ke yang baris nomor 3 ke 4, kemudian baru yang ke-5. Nah, jadi kita cobakan. Saya cerdas, hebat, semangat. Iya, coba. Ya, yang pertama sayanya cuma 1. Yang ketiga baru saya. Nah, yang pertama saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Nah, musiknya agak kencang, kita saja. Nah, gerakannya cerdas, tangan di kepala, hebat di depan jempolnya, semangat di kepala tangannya, kemudian bahagia. Nah, bisa Bapak Ibu? Kita coba. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Ulang lagi. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Nah, lebih cepat. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia.
semangat, bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga dengan ice breaking ini untuk memotivasi diri kita bisa cerdas, hebat, semangat dan bahagia. Alhamdulillah, semoga terwujud. Kita lanjut Bapak Ibu. Konsep dari budaya positif yang akan disajikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dilanjutkan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan keyakinan kelas serta kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol manusia dan terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini kita coba perubahan paradigma. Kita cobakan 2 peserta. Boleh Bapak Ibu yang bisa 2 orang, 1 menjadi A, yang kedua menjadi B. Boleh dibantu Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu dibantu, yang satu mengepal tangan, yang satu meminta teman itu untuk membuka kepalanya. Berupaya apakah dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari dengan uang. Nah, jadi diminta. Boleh Bu Aida yang mengepal? Yang mana? Boleh yang mengepal. Jadi yang meminta membujuk nanti boleh Ibu Gusti. Nah, posisinya di sini tugasnya mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, jadi Bapak Ibu di depan Bu. Nah, di sini Ibu Gusti. Nah, jadi A mengepal tangan. Nah, bisa jadi ini ada harapannya di sini. Jadi yang kelompok yang B ini ingin tahu kira-kira apa yang di kepalnya. Nah, jadi perumpamannya ada di dalam ya Bapak Ibu. Nah, sekarang berupaya Ibu yang B untuk meminta kepalan yang A supaya terbuka. Silakan Ibu. Bu Aida, Ya. boleh saya lihat apa yang ada di tangannya? Saya malu. Gak apa-apa, kita kan teman. Enggak. Ya aja lah dikit. Mau, nanti saya malu. Apa itu? Coba dibisikin aja. Dibisikin aja. Nah, ayo dibisikin aja. Bahan lain ya. Coba ke sini. Nah, si bahan lain ya. Iya. Nah, ayo dibisikin. Oke. Ya, baik. Iya, boleh. Terbuka jadinya. Alhamdulillah terbuka. Nah, kita lihat terbuka kepalan dari Ibu yang A. Nah, tepuk tangan kepada kameranya. Nah, Bapak Ibu, di sini perubahannya yaitu bagaimana seseorang membujuk, merayu, bagaimana dia meminta orang lain untuk posisinya di sini mengepal tangan. Jadi Bapak Ibu, materinya ke sini sesuai dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser, bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sudah diapakan oleh para ahli kita bahwa biasanya seperti itu. Yang bagian poin bawah, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu pada dasarnya seperti itu. Padahal untuk yang sebaik-baiknya tidak seperti itu. Seperti yang Ibu tadi memperagakan, dia bisa mengontrol dirinya. Apakah dia memberikan kepada temannya apa yang digenggamnya atau tidak. Nah, itu tergantung kepada kontrol diri kita. Kemudian lagi perubahan stimulus dari respon teori.
Nah, dipancing dulu ya Bu. Padahal dia mau keluar. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk yang stimulus respon itu ada teori kontrolnya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama pada stimulus respon. Sementara teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama dengan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian lagi semua orang melihat hal yang sama, padahal Bapak Ibu teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa kita samakan. Kemudian lagi perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ternyata perilaku buruk itu memiliki tujuan. Jadi seseorang yang melakukan perilaku buruk itu pada dasarnya ada tujuannya, baik buruk ataupun baik dari tujuan tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal dalam teori kontrolnya hanya anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi terbuka atau tertutupnya kepala tangan tadi itu tergantung pada diri kita. Kemudian lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal teori kontrolnya adalah Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Itu tergantung diri orang masing-masing. Kemudian adanya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau kita membujuk orang pada saat itu gagal, biasanya muncul itu pemaksaan. Ada kata-kata awas atau kata-kata yang lebih dari itu. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan adanya kolaborasi tadi, bisa teman yang A membuka kepala tangannya kepada temannya B dengan adanya kolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sementara yang teori kontrolnya itu model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada menang kalahnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif. Di sini kita sudah tahu makna disiplin. Makna disiplin itu, apakah makna disiplin? Jadi kita lihat bahwasanya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam realita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini realitanya itu banyak ketidaknyamanan pada disiplin. Itu tergantung kepada kita sendiri. Kalau kita merasa itu butuh untuk diri kita, tolong kita buat itu dengan senyaman mungkin. Kalau pada dasarnya yang tidak nyaman itu kan bagi yang tidak patuh gitu. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif dan yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kemudian disiplin yang dimaksud di sini disiplin diri yang memiliki dari motivasi internal, berarti dari diri kita bahwasanya kita sadar bahwa kita mematuhi peraturan. Kemudian tidak dari motivasi eksternal, karena bukan dari diri kita. Contohnya mendapat penghargaan dengan datang terlalu cepat atau disiplin kita dapat penghargaan, itu dari eksternal itu. Jadi kalau dari diri kita sendiri itu meyakinkan bahwa itu kebutuhan kita patuh terhadap aturan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, kita disiplin bukan dari mendapat penghargaan, bukan dari mendapatkan iming-iming sesuatu, tetapi kita mendisiplinkan diri dari diri kita masing-masing. Salah satunya nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang sudah mulai diterapkan yaitu berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Bisa kita nyanyikan sedikit Bapak Ibu? Nah, mari kita semuanya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, luar biasa. Karena inilah nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Elemen kunci dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Itu yang berhubungan dengan poin yang pertama. Kemudian lagi yang kedua, berkebinekaan global, yang mana pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Elemen dari kunci dari kebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya, mampu berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, berefleksi dan bertanggung jawab kepada pengalaman kebinekaan. Jadi ini berkebinekaan global. Kemudian lagi Bapak Ibu, yang ketiga adalah gotong royong. Nah, jadi pelajar Indonesia mampu bergotong royong atau melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Dengan begitu, kegiatan yang dikerjakan bisa berjalan lancar, lebih mudah dan lebih ringan. Elemen kunci dari bergotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Itu sudah sering kita lakukan, terutama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Iya Bapak Ibu? Iya. Selanjutnya mandiri. Pada profil pelajar Pancasila kita dituntut untuk mandiri. Jadi pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, kemudian bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kunci dari mandiri yaitu sadar akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Jadi dia tidak bergantung kepada orang lain. Dia berdiri dengan kekuatan diri sendiri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kreatif. Nah, jadi di sini juga diminta anak kita kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak.
Kemudian dari elemen kunci kreatif dari profil pelajar Pancasila adalah menghasilkan gagasan orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal. Nah, ini yang kreatif. Jadi anak kita dituntut untuk kreatif. Kemudian selanjutnya yang terakhir, bernalar kritis, di mana pelajar Indonesia yang bernalar kritis bisa memproses informasi kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Setiap tahapan bernalar kritis dilakukan secara objektif. Jadi di sini kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir serta mengambil keputusan. Jadi setelah anak memiliki bernalar kritis, nanti dia bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian di sini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan diantaranya anak kita adanya toleransi. Jadi kita membangun jiwa yang bertoleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dalam melakukan sesuatu, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian lagi kita masuk kepada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi Bapak Ibu, di dalam teori motivasi ada perilaku manusia yang menunjukkan motivasi dari dirinya. Kita mulai dari yang intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memahami diri kita sendiri dan apa yang akan didapatnya, itu adalah intrinsik dari diri sendiri. Kemudian di samping intrinsik juga ada ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia tidak hanya dari dirinya, tetapi dari luar juga, ekstrinsik, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pada suatu situasi dia datang cepat, dia disiplin karena dia tidak ingin dapat hukuman. Nah, itu dari luar dia, dari luar diri dia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin dia datang cepat, dia mendapatkan sesuatu dari yang orang yang menjanjikan. Jadi itu berasal dari ekstrinsik, luar diri manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, itu terlihat dalam bagian bawah. Jadi yang pertama, mencatat 100 kali dari dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kalimat yang dicatatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena dia terlambat sekolah, dia mencatat 100 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, ya, itu hukuman. Jadi poin yang pertama itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya. Kemudian yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga hukuman. Jadi jangan karena gara-gara tidak pakai masker dia diminta push up. Kemudian lagi yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi itu merupakan konsekuensinya, karena dia mungkin bisa jadi tangannya tercoret, diganti. Itu konsekuensi.
Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu konsekuensi, itu bukan hukuman. Dan selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi itu merupakan hukuman. Ya, kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Kenapa itu dikatakan konsekuensi? Karena masih berhubungan dengan tugasnya dia pada jam olahraga. Nah, jadi itu yang sedikit contoh yang memberikan gambaran mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Nah, boleh Bapak Ibu berdiri? Nah, kita sedikit sebentar. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, itu merupakan sedikit ice breaking ya, supaya tidak terpaku kita pada keadaan duduk. Kita masuk pada keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, ada di sini pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Silakan Bapak Ibu dibantu. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa namanya keyakinan kelas? Kenapa tidak kesepakatan peraturan kelas saja? Iya. Ya boleh Ibu Ibu Arne. Karena kalau peraturan itu telah ditetapkan oleh kita guru. Iya. Sedangkan keyakinan kita minta kesepakatan bersama dengan anak. Iya. Setuju Bapak Ibu?
Iya, kita minta dulu dari murid itu apa yang membuat mereka nyaman. Jadi bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas, cara membuatnya, kemudian lagi bagaimana kita mengemasnya nanti. Nah, jadi yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Boleh Bu Waida? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Terima kasih Bu Mel. Kami menganggap keyakinan kelas itu tadi keyakinan kelas itu tadi kan sudah dibuat atas kesepakatan bersama. Jadi terbentuknya keyakinan kelas itu akan membuat anak merasa bertanggung jawab dengan apa yang telah dibuatnya, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan yang disebut dengan budaya positif. Ya, sangat luar biasa. Nah, terima kasih Ibu. Setuju Bapak Ibu dengan jawaban rekan kita? Nah, iya, dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, otomatis itu nanti akan menjadikan budaya positif. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakannya sesuai dengan keyakinan mereka bersama. Jadi yang terakhir, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bagaimana cara mewujudkan? Nah, yang pertama tentu kita menanyakan terlebih dahulu apa yang membuat murid-murid kita nyaman. Apa yang membuat nyaman termasuk lingkungan kelas ini? Apa yang membuat mereka tenang belajar? Apa yang akan membuat mereka nyaman dan selalu betah di dalam kelas ketika mengikuti pelajaran? Jadi mungkin yang efektifnya kita tanya terlebih dahulu apa ide-ide dari murid. Iya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi itu kita ambil dari ide dan gagasan murid kita sendiri. Nah, di sini jawabannya sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, selanjutnya di sini ada yang menjawabnya mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm. Kemudian saat mengendari kendaraan roda bermotor, nah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Nah, ini adalah merupakan contoh dari pertanyaan yang membedakan nanti keyakinan dengan peraturan. Nah, jadi Bapak Ibu dari yang helm tadi itu yang muncul itu adalah nilai keselamatan. Jadi kalau kita mengikuti peraturan dengan menggunakan helm itu berhubungan dengan keselamatan kita, itu nilai kebajikannya. Kemudian yang berhubungan dengan penggunaan masker itu berhubungan dengan kesehatan. Inilah yang kita sebut sesuatu keyakinan yang nilai-nilai kebajikannya universal, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi Bapak Ibu, setiap keyakinan kelas yang kita buat itu ada nilai kebajikannya. Di sini yang contohnya tadi memakai helm itu keselamatan. Jadi kalau kita menjaga kebersihan di dalam kelas ini, kita buat dalam keyakinan kelas itu nilai kebajikannya tentang apa? Menjaga kebersihan kelas. Iya, kesehatan. Bisa juga kemudian disiplin ya Bapak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi prosedurnya di sini meminta pendapat dari siswa. Nah, jadi Bapak Ibu kita minta pendapat semuanya. Bisa kita tempelkan di papan tulis dengan sticky note dan kita lihat apa saja pendapatnya. Kemudian mencatat masukan-masukan yang diberikan. Setelah itu, kayak kita saring, kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Nah, yang tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu kita alihkan dengan kalimat yang positif.
Jadi ajak murid untuk menemukan nilainya seperti yang tadi. Anak membersihkan kelas semuanya dengan piket kelas, itu nilai kebajikannya tadi kesehatan dan disiplin. Jadi kita temukan terlebih dahulu. Setelah kita catat, kita temukan kalimat positifnya, kemudian kita temukan juga nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung pada peraturan itu. Nah, contohnya tadi buang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan, kemudian disiplin diri. Kemudian selanjutnya setelah kita ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan, kemudian kita tempel di dinding kelas. Tujuannya apa? Supaya murid dan seluruh warga dalam kelas itu selalu melihat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi mereka dengan sendirinya nanti apabila melakukan kesalahan, dia lihat bagian mana yang akan dia pahami. Karena apa? Kalau kita sudah sepakat, berarti kita meyakini tidak boleh lagi melanggar hal tersebut. Jadi ini pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak daripada peraturan karena lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Jadi Bapak Ibu, dari sekian yang banyak kita temukan tadi, kita saring mana yang lebih diutamakan karena supaya hafal. Kemudian lagi, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti yang kita cobakan tadi, mungkin menempelkan sticky note di depan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mana yang sudah diterapkan dengan baik, mana yang belum, atau ada yang perlu diganti. Itu perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, masuk kita ke selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya kita memiliki kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk kebutuhan bertahan hidup ini kita butuh makanan, pakaian, dan sebagainya. Kemudian rasa kasih sayang. Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu, inilah yang kita berikan kepada anak murid kita, bahwasanya terkadang dari rumah mereka sering diabaikan. Contohnya saja tidak sarapan. Nah, itu contoh kecilnya. Itu adalah bentuk rasa kasih sayang yang belum didapatkan dari rumah. Sehingga kita sebagai guru itu kita ingatkan di sekolah pentingnya akan sarapan karena itu memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi kasih sayangnya tidak dapat dari rumah sehingga kita lengkapi dari sekolah, dari guru, dari kita masing-masing. Jadi kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia di bagian penguasaan. Jadi dia memiliki kemampuan dalam menguasai sesuatu merupakan hal dalam penguasaan. Kemudian Bapak Ibu, untuk kebutuhan selanjutnya yaitu kesenangan. Jadi kita utamakan juga kesenangan anak. Contohnya seperti yang tadi, kita selang-seling materi kita dengan ice breaking atau permainan game yang bisa menarik anak supaya fokus belajar. Dan kemudian lagi kebebasan. Mereka juga butuh bebas. Kita cari alternatif strategi pembelajaran kita agar mereka tidak bosan dalam belajar. Jadi selanjutnya, di sini contohnya ada Bapak Ibu. Dinda seorang anak kelas 3 begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis
dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kira-kira apa Bapak Ibu yang kita lakukan? Ada laporan dari orang tuanya. Nah, jadi Bapak Ibu di situ terlihat bahwa mungkin Dinda tidak mendapat kasih sayang dari kita ya. Itu beberapa contoh dari pemenuhan kebutuhan dari Dinda. Di sini ada jawaban Dinda. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, jadi di sini dia menginginkan kesenangan. Ternyata dia butuh kesenangan. Jadi Bapak Ibu, dari kita menganalisa kebutuhan murid kita bisa melakukan tindakan. Mungkin dengan menyelang-nyeling yang tadi, dengan adanya nyanyian pada ice breaking, karena ada beberapa anak kita yang suka bernyanyi. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, jadi anak itu butuh kasih sayang, rasa diterima, rasa ingin dipuji, dia butuh dipuji, diperhatikan. Nah, kemudian di sini aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Jadi dia butuh kebebasan. Jadi yang selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi Bapak Ibu, dari kebutuhan penguasaannya, dia itu tidak mau dia gambarnya kurang bagus dilihatkan kepada teman-temannya, karena dia belum menguasai mungkin pada gambar. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Ini khusus bagi kita guru, kita harus memiliki posisi kontrol. Di mana posisi kita pada saat ini? Nah, kita lihat. Nah, di sini posisi kontrol kita pada dasarnya di sini ada 5. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita pembuat rasa bersalah? Kemudian apakah kita sebagai teman, pemantau, dan manajer? Di sini sudah di mana posisi kita untuk mengontrol diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ini posisi kontrol. Di sini penghukum, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, jadi kata-kata itu adalah mencirikan posisi kontrol kita itu adalah sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya kita menjauhi hal itu. Jadi kita koreksi diri kita masing-masing. Kemudian membuat rasa bersalah. Di sini di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dengan kata-kata ini kita berikan, ibu kecewa sekali denganmu. Kenapa kamu selalu datang terlambat dan terlambat lagi? Jadi Bapak Ibu, itu menimbulkan rasa bersalah pada anak yang tinggi, dan kemudian dia memiliki mungkin sifat murung sedikit dan menyalahi karena menyalahkan diri sendiri. Kemudian posisi teman. Jadi di posisi teman ini, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, di mana tergantung kita yang membawakan. Karena anak-anak kita SD biasanya yang sekolah SD bisa kita bawa ke yang positif ya. Karena biasanya yang negatif ini agak sebaya dengan kita. Jadi selanjutnya yang pemantau.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kita memantau. Kalau kamu terlambat, biasanya kamu melakukan apa? Milih sampah, Bu. Itu contohnya. Berarti itu posisi kita sebagai pemantau. Kemudian lagi manajer. Ini yang paling baik. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru pada posisi manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita cari kesalahannya dari murid tersebut, kemudian kita minta menemukan solusinya sendiri dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah berada di posisi kontrol yang mana? Jadi kita kembali kepada diri kita sendiri, bahwasanya yang paling bagus adalah sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, mari kita berbagi diri kita masing-masing. Untuk sebagai manajer itu kita butuh segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah anak kita? Kita butuh kegiatan ini. Nah, di sini apa itu restitusi? Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dikatakan dengan restitusi. Di sini ada segitiga. Yang pertama, ketika anak kita bermasalah, yang pertama kita menstabilkan identitas. Seperti yang tadi dia terlambat, menstabilkan identitas itu, kenapa kamu seperti ini? Dan dia menceritakan masalah mereka, makanya ini dikatakan dengan stabil identitas. Kemudian setelah kita mengetahui ceritanya, kita validasi tindakan yang salah. Mana kesalahannya tadi kita validasi. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah mana yang sudah dilanggar. Nah, kemudian kita temukan nanti solusinya. Kita minta juga kepada murid kita untuk menemukan solusinya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi Bapak Ibu, ketika anak itu menunjuk demamnya, itu ada alasannya. Kita validasi dulu. Nah, masih untung ya, ininya yang ditunjuk. Kalau kepalanya nanti mungkin berdarah. Itu merupakan contoh dari memvalidasi kesalahan mereka. Kemudian menanyakan keyakinan, bahwasanya dari kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Nah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, jadi Bapak Ibu, ini contoh dari yang sudah dilaksanakan di sekolah. Nah, ini dia. Ini merupakan contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi di kelas 6. Aktor kami Novan di sini. Jadi dia selalu terlambat dalam minggu itu. Kemudian diminta oleh ibu guru menemui ibu guru setelah jam pulang. Nah, itu gambaran dari videonya. Kemudian lagi di sana kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Menanyakan terlebih dahulu apa masalah Nopan, kemudian menemukan memvalidasi kesalahannya. Ternyata Nopan itu sering terlambat karena mendapat mainan dari orang tuanya, dapat mainan baru sehingga lengah. Nah, kemudian lagi menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar oleh Nopan sehingga dia melanggar bagian disiplin, kemudian tidak hadir tepat waktu. Itu yang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh singkat ilustrasi dari video kami yang bisa disaksikan kembali karena tadi
dipengaruhi oleh jaringan. Terpengaruhi oleh jaringan ya Bapak Ibu, tidak masalah. Ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang telah kami laksanakan. Jadi Bapak Ibu mungkin materinya sampai di sana. Jika ada pertanyaan dari materi yang sudah disajikan, dipersilahkan kepada Bapak Ibu dan dikembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Hadirin semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nelmi tentang materi, yaitu tentang disiplin budaya positif. Nah, maka dari itu dari kita semua, jika ada yang memberikan umpan balik, baik pertanyaan atau saran, kita persilakan. Silakan. Tanggapan Boleh Bapak Ibu. baik kepada mereka kita persilakan. Atas waktunya. Mungkin dari pemaparan yang sudah kita lihat bersama tadi, mungkin kita lihat tadi di 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Mungkin di sini kita sebagai seorang guru, mungkin kelima posisi kontrol itu mungkin kita pakai bersama. Kadang-kadang mungkin kata Bunda tadi, posisi kontrol yang paling bagus itu adalah di manajer. Mungkin saya pribadi sebagai seorang guru, dari kelima posisi kontrol itu kadang-kadang kita ada sebagai penghukum. Kemudian ada juga kita di posisi pembuat rasa bersalah, dan juga mungkin di sini dengan ada di posisi teman sesuai dengan kondisi dan mood kita tadi. Nah, kemudian juga ada kita di posisi pemantau. Jadi kata Bunda, kita lebih bagusnya di posisi manajer. Mungkin benar saya sebagai seorang guru pribadi. Jadi di dalam kelima posisi kontrol tadi itu semuanya kadang-kadang terpakai bagi kita. Nah, mungkin itu yang bisa kita jelaskan. Kadang-kadang mungkin di sini sebelum kita mengetahui tentang 5 posisi kontrol, mungkin di sini kita sebagai seorang guru mungkin banyak di posisi yang pertamanya sebagai penghukum. Nah, mungkin dalam pemaparan Bunda tadi mungkin itu lebih bagus mungkin sebagai posisi manajer. Dan terima kasih kepada Bunda yang sudah menjelaskan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Dan mungkin untuk kedepannya kita akan merubah lagi mindset kita. Mungkin lebih bagusnya ya Bunda di posisi manajer. Terima kasih Bunda. Tepuk tangan untuk Bu Eka. Ya, Bapak Ibu, memang itu realitanya bahwasanya pada kehidupan sehari-hari di sekolah kita terkadang memakai semuanya. Nah, ternyata Bapak Ibu pada pemaparan yang ini kita diminta sebagai seorang manajer. Itulah yang sebaik-baiknya posisi kontrol yang harus kita kuasai, di mana penghukum pembuat rasa bersalah itu ada efeknya, karena penghukum itu efeknya jangka panjang. Kalau kita menghukum anak kita pada saat itu, dia mungkin akan denda. Kemudian di saat kita ketemu di jalan, itu jauh sampai nanti besar, pasti dia ingat. Nyata Bapak Ibu ketika kita awak apa itu dulu dihukumnya kalau tidak begini. Nah, jadi itu ingat itu jangkauan jangka panjang itu tidak bagus oleh pribadi seseorang. Kemudian membuat rasa bersalah juga seperti itu, tapi agak ringan dari penghukum.
tetapi dia tidak percaya diri jadinya karena dia sering merasa diapakan oleh guru dengan membuat rasa bersalah sehingga dia kurang muncul rasa percaya dirinya. Itu mungkin efek yang akan timbul. Jadi Bapak Ibu, sebaik-baiknya posisi kita berada pada posisi manajer. Jadi ada masukan lagi Bapak Ibu? Ada ya? Ada. Jadi ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Terima kasih Bu Nel. Dari pemaparan Bu Nel itu tadi ada yang berubah dalam pikiran saya bahwa saya meyakini selama ini yang disiplin itu hubungan eratnya dengan peraturan dan hukuman. Ternyata setelah Ibu paparkan tadi, disiplin itu adalah belajar untuk berubah ke arah yang baik. Itu Bu Nel. Jadi akhirnya mindset kita itu berubah. Disiplin itu bukanlah sebuah aturan yang harus mendapat ganjaran atau hukuman, tetapi adalah mengajak anak kita mempelajari atau membiasakan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya yang berwujud kepada karakter yang baik. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita, Bu Aida. Nah, jadi Bapak Ibu memang betul adanya bahwasanya dengan telah kita memahami budaya positif, bahwasanya itu sudah merubah mindset kita, sudah merubah pemikiran kita. Oh, bahwa inilah yang harus dilakukan sebagai seorang guru. Jadi kita diberitahu apa saja yang budaya positif itu, tidak hanya disiplin pada waktu, tidak hanya kepada kerapian tata tertib saja. Ternyata untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu merupakan budaya positif yang telah disepakati. Itu ada nilai-nilai kebajikan yang ada pada setiap poinnya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang diharapkan oleh mungkin Kemendikbud ya, pakar pendidikan kita untuk semua generasi Indonesia, bahwasanya kita butuh mungkin pengetahuan seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kita terima kasih atas waktunya tentang sharingnya tentang masalah yang kita hadapi sudah kita ungkapkan, dan mindset kita sudah mulai berubah tentang pelaksanaan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi? Tidak ya, cukup ya. Nah, terima kasih. Banyak khilaf dan salah yang sudah tersampaikan, dan saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua hadirin yang berbahagia, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Bu Nel yang sudah memaparkan tentang disiplin positif. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan kita praktekkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, Ibu semuanya, kita akhiri kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara, sesudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nelni yang telah memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Dari hasil pemaparan Ibu Nelni tadi, sungguh luar biasa materi-materi yang dipaparkan. Nah, kita ke depannya, karena kita sudah memahami dengan apa yang dikatakan budaya positif dan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana tentang hukuman konsekuensinya. Nah, sudah kita pahami bersama, dan mari kita laksanakan sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Nani tadi. Dan kepada Ibu Nani sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan
dengan ilmu yang Ibu berikan, pahala yang berlipat yang diberikan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nel. Terima kasih Bu Nel dari pemaparan yang telah kita dengarkan bersama tadi. Nah, mungkin di sini dengan apa yang sudah kita lihat dan tentang budaya positif dan 5 posisi kontrol kita. Nah, jadi kita sebagai seorang guru sudah mengetahui apa itu budaya positif dan apa yang termasuk ke dalam budaya positif. Dan kemudian di sini saya sebagai seorang guru sangat berterima kasih sekali kepada Bu Nel telah memaparkan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan nanti di sini akan merubah mindset kita sebagai seorang guru. Kita seharusnya posisi dalam 5 posisi kontrol itu kita tepatnya di mananya yang lebih bagusnya. Terima kasih Bu Nel sudah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai seorang guru.